Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizaldi dengan NIM D021221-052 dari Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian daftar pustaka dan catatan kaki. Pengertian daftar pustaka. Pada dasarnya daftar pustaka ini ialah suatu susunan yang berisikan tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis sumber-sumber dari bacaan yang daftar pustaka lain yang diacukan. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang berisikan judul buku, artikel, maupun bahan tulisan yang memiliki kegiatan dengan karya ilmiah yang dibuat. Pencantuman dari judul buku dan pada daftar pustaka dan pada akhir karya ilmiah yang sangat berkaitan erat dengan pengutipan tulisan pada buku jika kita mengutip informasi maupun teori yang digunakan untuk pembuatan karya ilmiah, sehingga kita harus mencantumkan judul buku itu. Pada daftar pustaka, kutipan ini bisa merupakan pinjaman kalimat maupun pendapat seseorang. Selanjutnya, sedangkan catatan kaki atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah footnote ialah istilah yang merujuk pada teks yang berisi keterangan-keterangan yang ditulis tepat di bagian kaki sebuah halaman tersebut. Keterangan-keterangan yang ditulis dalam catatan kaki dapat berisi menunjukkan sumber kutipan dalam sebuah teks, daftar istilah, komentar, ataupun keterangan lainnya. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Dalam penulisan sebuah tulisan, teknik pengutipan baik langsung ataupun tidak langsung, pengutipan memberikan informasi sumber kutipan yang digunakan dalam teks tulisannya. Sebagaimana layaknya sebuah kutipan, pengutip harus mencantumkan sumber kutipan yang diambil dari sebuah karya dalam halaman khusus. Namun, salah satu teknik lain dalam kutipan ialah menggunakan catatan kaki. Setiap teks yang akan dijelaskan dalam catatan kaki akan ditandai dengan nomor. Nomor tersebut akan terkait langsung dengan keterangan yang ada di catatan kaki. Dengan adanya nomor dalam catatan kaki ini, maka teks-teks yang diberikan catatan tidak akan tertukar dengan catatan untuk teks lainnya. Berikutnya, tujuan penulisan daftar pustaka dan catatan kaki. Menghindari tuduhan penjiplakan plagiat, kutipan yang Anda gunakan sebagai penguat atau pendukung tulisan ilmiah hendaknya disertai dengan sumber yang tertulis. Penulisan sumber secara singkat biasanya diketik di akhir kalimat kutipan dan ditulis secara lengkap di daftar pustaka. Secara tidak langsung dengan menulis daftar pustaka, Anda menghindari terjadinya konflik pengambilan hak cipta karya seseorang tanpa izin. Penghargaan bagi penulis yang karyanya dirujuk. Ketika Anda mengutip sebuah kalimat atau sebuah paragraf dari buku dan menuliskannya di daftar pustaka, artinya Anda sedang memberi penghargaan atas ide-ide yang sudah dituangkan oleh penulis sebelumnya. Kutipan tersebut juga dapat menandakan bahwa itu adalah ide, argumen maupun analisa dari orang lain. Berikutnya, cara menulis daftar pustaka dan catatan kaki. Berdasarkan metode Harvard, namun penulisan yang terdiri atas dua kata ditulis terbalik. Di antara dua kata tersebut ditambahkan tanda koma. Misal ini Dita Syafitri dibalik menjadi Syafitri Dita. Oke, selanjutnya daftar pustaka untuk textbook. Penulisan perorangan nama penulis dalam kurung jika dua kata maka dibalik. Tahun terbit, judul buku dicetak miring atau di garis bawah. Tempat penerbit, kota terbit, nama penerbit. Contohnya Syafitri Dita 2017, teknik penulisan daftar pustaka, Banda Aceh, Syah Kuala University Press. Daftar pustaka untuk jurnal. Jika sumber yang dijadikan rujukan berasal dari jurnal
maka urutan penulisan yang harus diketahui ialah nama penulis. Jika lebih dari dua kata maka dibalik. Tahun terbit, judul artikel, nama jurnal dicetak miring atau di garis bawah. Selanjutnya, cara menulis catatan kaki. Catatan kaki lengkap ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama nomor seri, jika ada jumlah jilid, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Catatan kaki singkat ditulis singkat dan terdiri dari 3 macam, yaitu IBID, singkatan dari IBIDUM, artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat, di atasnya ditulis dengan huruf besar, di garis bawahi, diikuti titik dan koma. Lalu nomor halaman digunakan jika pengutip mengambil kutipan dari sumber yang sama yang telah ada di bagian terdahulu, tanpa diselingi sumber lain jika yang dikutip halamannya masih sama, seperti kutipan sebelumnya. Cukup kata IBID jika yang dikutip sudah berbeda halaman, maka kata IBID diikuti halaman. Kata IBID biasanya ditulis dengan huruf miring atau di garis bawahi. Oke, selanjutnya yaitu objek, singkatan dari objek atau artinya dalam karya yang telah dikutip dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain. Urutannya yaitu nama pengarang, objek, nomor halaman digunakan jika menunjukkan sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi telah diselingi sumber lain. Halaman yang diikuti berbeda. Penulisannya nama pengarang, nomor halaman jika satu pengarang ada beberapa buku rujukan yang dipakai. Setelah nama harus diikuti judul bukunya. Berikutnya itu locit, singkatan dari lokocitato, artinya tempat yang telah dikutip, seperti di atas tetapi dari halaman yang sama. Nama pengarang tanpa nomor halaman digunakan jika menunjuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi telah diselingi sumber lain. Halaman yang dikutip sama. Penulisannya nama pengarang, nomor halaman jika satu pengarang ada beberapa buku atau rujukan yang dipakai. Setelah nama harus diikuti judul bukunya. Berikutnya itu memudahkan pembaca menggali informasi lebih dalam. Memberi kemudahan bagi para pembaca untuk menggali informasi lebih dalam dari sumber kutipan. Tidak jarang pembaca yang tertarik dengan kutipan yang Anda memasukkan di karya ilmiah. Hal tersebut akan mendorong pembaca untuk mencari dan membaca lebih lanjut mengenai sumber kutipan tersebut, sehingga mendapat rincian yang lebih lengkapnya. Jadi catatan kaki dan daftar pustaka itu keterangan dari kutipan yang kita ambil dari sebuah buku atau jurnal orang lain, yang kemudian ditulis dalam bentuk tulisan di akhir kalimat yang telah kita ambil kutipan tersebut. Kesimpulannya yaitu sebuah karya tulis, terutama karya tulis ilmiah, tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya daftar pustaka dan catatan kaki. Alasannya tentu saja karena setiap karya tulis membutuhkan yang namanya referensi. Referensi ini dalam penulisannya sehingga agar sebuah karya tulis tidak cap sebagai plagiarisme, maka perlu dituliskan yang namanya daftar pustaka. Dalam penulisan dapus dan catatan kaki tentunya ada tata cara penulisannya, di mana dalam penulisannya didasarkan pada beberapa kriteria, yakni diantaranya jumlah penulis, bentuknya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya perbedaan catatan kaki dan daftar pustaka. 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 Catatan k
Mengingat ternyata banyak yang belum tahu akan hal ini. Perbedaannya yaitu dari segi penulisan. Catatan kaki biasanya dicantumkan nama penulis, judul, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Berikut adalah beberapa kriteria yang harus diperhatikan saat menulis catatan kaki. Gunakan satu spasi, ukuran font 10, nama penulis tidak dibalik, berilah nomor pada setiap karangan. Berikan jarak dari satu catatan kaki ke catatan kaki lainnya. Kalau daftar pustaka berisi nama pengarang, judul atau judul buku, tempat atau kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka ialah jangan gunakan halaman. Jangan gunakan tanda kurung seperti catatan kaki. Nama penulis dibalik, akhiran dengan tanda titik, tulis menurut abjad. Perbedaan dari segi fungsi. Perbedaannya yaitu catatan kaki ditulis di akhir halaman, sedangkan daftar pustaka di akhir kertas. Catatan kaki menggunakan font 10 poin dan daftar pustaka menggunakan font 12 poin. Catatan kaki menggunakan halaman, sedangkan daftar pustaka tidak mencantumkan halaman. Nama pengarang dalam catatan kaki tidak terbalik, daftar pustaka harus terbalik. Catatan kaki ditulis dengan angka, sedangkan daftar pustaka tidak ditulis dengan angka. Pada catatan kaki, tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit ditulis dalam tanda kurung, dan daftar pustaka tidak dalam tanda kurung. Catatan kaki. Format catatan kaki ini digunakan jika sumber rujukan yang diambil merupakan buku yang ditulis oleh seorang penulis. Ade Hikmat dan Nani Solihah, itu contohnya Ade Hikmat dan Nani Solihah, Bahasa Indonesia, Jakarta, Grasindo 2013, halaman 14. Format ini digunakan jika referensi yang diambil adalah sebuah buku yang ditulis oleh dua orang penulis. Berikutnya yaitu Setiawati Widyastuti dan Fajar Rahayuningsih. Contohnya yaitu tadi pendidikan kewarganegaraan jilid 2 Bekasi, Adi Aksara Abadi 2008, Cet 1 halaman 29. Seperti itulah contoh dari catatan kaki. Sedangkan contoh dari daftar pustaka seperti contohnya Pati 5 Hamid, 2013, metode penelitian kualitatif, Bandung, alfa beta. Format penulisan ini dipakai jika sumber rujukan adalah sebuah buku karya seorang penulis. Kemudian selanjutnya contoh Ade Hikmat dan Nani Solihah 2013, Bahasa Indonesia, Jakarta, Grasindo. Dipakai jika sumber rujukan adalah sebuah buku yang ditulis oleh dua orang penulis. Berikutnya seperti contoh lagi ini seperti Enan Muhammad Abdullah 1979, biografi Ibn Khaldun, Dr. Mahnun Hussein MAG, penerjemah Zaman Jakarta Zaman .2 Jakarta, Indonesia. Format di atas dipakai jika sumber rujukan berasal dari buku terjemahan. Selanjutnya Zakri Deni Begadang musik rock dangdut. Pertama dia ditulis https Deni Zakri .wordpress.com 2014 /11 /29 /begadang dangdut and rock rock pertama diakses pada 1 Desember 2014. Format penulisan ini di atas dipakai jika sumber rujukan berasal dari internet. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang ataupun penyampaian saya kurang baik,
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.